lubang hitam bisa menghapus secara permanen seluruh alam semesta. Hal ini berbeda ketika kamu menghapus secara permanen file data yang ada di komputer kamu. Data itu sebetulnya masih bisa dikembalikan menggunakan software tertentu. Ketika lubang hitam menghapus permanen seluruh alam semesta, permanen dia beneran permanen, tidak bisa dikembalikan. Bahkan jika kamu mencoba untuk memutar kembali waktu. Jadi apapun yang masuk ke dalam lubang hitam, menurut pengetahuan kita yang sekarang, mereka benar-benar akan dihapuskan keberadaannya. Sangat menakutkan bukan? Jika seluruh alam semesta masuk ke dalam lubang hitam. Tidak ada yang tahu tentang apa yang pernah terjadi. Setidaknya itulah yang terjadi ketika fisikawan mencoba untuk menggabungkan teori relativitas umum dengan mekanika kuantum. Mereka menciptakan paradoks yang disebut Black Hole Information Paradox atau paradoks informasi lubang hitam. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol like ya, supaya algoritma YouTube merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari semestamu. Topik ini agak rumit, jadi siapkan pendengaran dan fokuskan pikiran kalian ya. Karena pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi salah satu paradoks terbesar di alam semesta, yaitu paradoks informasi lubang hitam. Salah satu konsep penting dalam pembahasan kali ini adalah simetri waktu. Maksudnya begini, semua hukum fisika akan berlaku sama, entah itu waktu berjalan maju atau berjalan mundur, sekarang, di masa depan, atau di masa lalu. Itulah alasannya kita bisa mengetahui apa yang terjadi di awal alam semesta hingga terjadinya Big Bang, karena kita menggunakan data-data dari pengamatan luar angkasa dan menggunakan data tersebut untuk memutarbalikkan waktu. Tentu saja menggunakan matematika dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Seperti yang tadi aku katakan, hal ini bisa dilakukan karena persamaan matematika yang kita miliki berlaku alias sama saja ketika waktu berjalan maju atau berjalan mundur di masa sekarang atau dulu di masa awal alam semesta. Itulah yang kita sebut simetri waktu. Sekarang kita akan membahas tentang lubang hitam dan mekanika kuantum. Sebelum Stephen Hawking menghitung tentang radiasi Hawking, mekanika kuantum, dan teori relativitas umum adalah dua teori yang terpisah. Jadi pertama, kita akan sedikit membahas tentang lubang hitam dengan menggunakan teori klasik sebelum digabungkan dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah sebuah objek seperti bintang yang memiliki massa yang sangat berat dengan ukuran yang sangat kecil. Dengan kata lain, adalah objek yang sangat rapat. Pada teori relativitas umum, ruang waktu adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang bisa berubah dengan keberadaan massa dan energi. Jadi benda-benda bermassa seperti bumi, matahari, dan lubang hitam bisa menyebabkan perubahan ruang waktu, alias ruang waktunya akan melengkung. Pada lubang hitam, lengkungannya ini sangat besar, sampai-sampai lintasan cahaya di dekat lubang hitam tidak ada cara lain selain masuk ke dalam lubang hitamnya. Dengan kata lain, pada wilayah itu, cahaya pun tidak bisa kabur dari lubang hitam. Wilayah ini kemudian kita beri nama event horizon atau cakrawala peristiwa. Oke, poin pentingnya adalah ruang waktu akan melengkung di dekat benda bermassa, terlebih di dekat lubang hitam. Pada masa itu, lubang hitam dianggap sebagai objek yang abadi, tidak akan mati atau menguap. Jadi semua hal yang masuk ke dalam lubang hitam akan berada di dalamnya selamanya. Dan poin pentingnya lagi adalah semua informasi yang masuk ke dalam lubang hitam berada di dalamnya, terkandung di dalam lubang hitam tersebut. Kita hanya tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi tersebut. Tidak ada paradoks di sini. Dan jika seluruh alam semesta masuk ke dalam lubang hitam, seluruh informasi tentang alam semesta masih ada di dalam lubang hitam. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang mekanika kuantum, lebih tepatnya teori medan kuantum. Pada teori ini, seluruh alam semesta dari negatif tahingga hingga positif tahingga dipenuhi oleh suatu objek yang kita sebut field atau medan. Medan ini mengikuti hukum mekanika kuantum. Seluruh partikel dan interaksi di alam semesta terjadi pada medan kuantum. Misalnya interaksi antara cahaya dan elektron terjadi pada medan elektromagnetik. Karena medan ini mengikuti hukum kuantum, maka terjadi juga fenomena-fenomena kuantum seperti superposisi, ketidakpastian Heisenberg, dan lain-lain. Ruang hampa adalah sebuah kondisi ketika tidak ada materi apapun. Dengan kata lain, adalah sebuah keadaan energi terendah dari medan tersebut. Keadaan terendah ini akan selalu sama di seluruh alam semesta, karena pada mekanika kuantum, ruang waktu selalu datar. Masalah terjadi ketika Stephen Hawking mencoba untuk mengaplikasikan teori medan kuantum pada ruang waktu yang melengkung. Ruang waktu seperti yang ada pada teori relativitas umum, ketika ada benda dengan massa yang besar seperti lubang hitam. Ternyata ketika dia menghitungnya, lubang hitam tidak benar-benar hitam. Dia meradiasikan sesuatu yang kemudian kita sebut radiasi Hawking. Kita tidak akan membahas dengan detail tentang radiasi Hawking di sini,
karena menurutku radiasi Hawking ini layak untuk mendapatkan pembahasannya sendiri. Jadi kita akan membahas tentang radiasi Hawking di lain waktu ya. Oke, kembali ke masalah. Radiasi Hawking adalah radiasi thermal yang terdiri dari foton yang bergerak secara acak. Dalam model lubang hitam yang sederhana, temperatur dari radiasi Hawking ini hanya ditentukan oleh massa dari lubang hitam tersebut. Bahkan lubang hitamnya sendiri hanya memiliki 3 sifat atau karakteristik, yaitu massa, muatan listrik, dan momentum sudut. Hal ini berbeda dengan bola besi misalnya. Dia bisa memiliki massa, bisa memiliki muatan listrik, atau bisa memiliki momentum sudut. Tetapi dia juga memiliki sifat lain yang lebih mendalam, yaitu penyusun dari bola besi tersebut. Lubang hitam berbeda, dia hanya memiliki 3 karakteristik yang tadi aku sebutkan. Jadi analoginya seperti ini. Jika kita memiliki 2 lubang hitam dengan massa yang sama, tetapi dibentuk dari benda yang berbeda, misalnya yang pertama berasal dari kumpulan buku kuantum, dan yang kedua berasal dari kumpulan buku astronomi. Ya, bayangkan saja ada banyak sekali dan bisa membentuk lubang hitam yang super besar. Ketika sudah menjadi lubang hitam, kita tidak akan tahu lubang hitam mana yang disusun oleh buku kuantum dan lubang hitam mana yang disusun oleh kumpulan buku astronomi. Menurut teori relativitas klasik, informasi tentang buku tersebut masih ada di dalam lubang hitamnya. Hal ini berbeda dengan Hawking. Bayangkan misalnya lubang hitam tadi seluruhnya menguap menjadi radiasi Hawking. Semua informasi yang ada pada buku akan hilang karena tidak mungkin untuk mendapatkan kembali informasi dari radiasi Hawking. Ada satu prinsip penting dalam mekanika kuantum, yaitu informasi tentang sistem harus selalu ada, tidak bisa hilang, tidak bisa dihancurkan, dan tidak bisa digandakan. Jika suatu sistem kuantum atau misalnya buku yang tadi masuk ke dalam lubang hitam, informasi tentang sistem tersebut akan hilang atau dihancurkan. Padahal di dalam mekanika kuantum, informasi tentang sistem kuantum tidak boleh hilang atau dihancurkan. Jadi itulah yang disebut paradoks informasi lubang hitam. Lalu apa hubungannya dengan simetri waktu? Kita gunakan kembali analogi dari buku yang tadi. Jadi awalnya kita memiliki buku kuantum dan buku astronomi yang banyak sekali. Kita kemudian menekannya dengan kuat dan mengubahnya menjadi lubang hitam. Setelah menjadi lubang hitam, kita biarkan dia meluruh seluruhnya menjadi radiasi Hawking. Oke, sekarang kita coba untuk memutar kembali waktu. Apakah mungkin untuk mengubah seluruh radiasi Hawking menjadi semula, yaitu menjadi buku? Hal itu tidak mungkin, karena radiasi Hawking tidak memiliki cukup informasi untuk menyusun kembali buku tersebut. Bahkan, kedua lubang hitamnya akan benar-benar mirip. Jadi kita tidak akan tahu mana lubang hitam yang disusun oleh buku-buku kuantum dan mana lubang hitam yang disusun oleh buku-buku astronomi. Ketika hal seperti ini terjadi, berarti prosesnya tidak memenuhi simetri waktu. Karena ketika waktu berjalan maju dan sistem mengalami suatu proses tersebut tidak bisa diputar kembali, seperti hanya satu arah saja. Aku akan memberikan satu contoh lagi supaya kamu paham bahwa hal ini tidak mungkin dari sudut pandang prinsip dasar, tidak hanya dari sudut pandang praktis saja. Sekarang bayangkan kamu membakar kedua buku tersebut. Kamu mungkin berpikir bahwa tidak mungkin untuk mengetahui buku yang mana hanya dari abunya saja. Tetapi secara prinsip, hal itu bisa dilakukan jika kita mengetahui setiap susunan partikel dan setiap gerakan partikel ketika terjadi pembakaran. Kita bisa memutarbalikkan waktu dan memperoleh kembali informasi dari buku tersebut. Hal ini bisa dilakukan secara prinsip, tapi tidak mungkin dilakukan secara praktis. Jadi secara prinsip, hal ini masih memenuhi simetri waktu. Tetapi dengan lubang hitam, informasi tersebut akan hilang selamanya. Jadi jika seluruh alam semesta masuk ke dalam lubang hitam, informasi dari alam semesta akan hilang dan tidak akan bisa dikembalikan walaupun kita mencoba memutar waktu. Dan ketika lubang hitam menguap, yang tersisa hanyalah radiasi thermal, yaitu radiasi Hawking. Dengan kata lain, alam semesta dihapus secara permanen oleh lubang hitam. Semua hal yang kita ketahui tentang alam semesta akan menghilang. Kita tidak akan pernah tahu bahwa pernah ada bumi, manusia, galaksi, dan struktur indah lain di alam semesta. Apakah ada solusi? Apakah ada cara untuk menyelamatkan alam semesta dari lubang hitam? Sampai sekarang, paradoks ini belum terpecahkan. Tetapi ilmuwan memiliki beberapa kemungkinan solusi. Kita akan membahas dua buah solusi, satu yang sederhana dan satu yang menarik. Solusi yang sederhana, bagaimana jika informasi di dalam lubang hitam keluar bersama radiasi Hawking? Solusi ini tidak mungkin menurut mekanika kuantum. Begini, informasinya berada di dalam lubang hitam, sedangkan radiasi Hawking terbentuk di luar lubang hitam. Lebih tepatnya, di luar cakrawala peristiwa. Artinya, informasi di dalam lubang hitam digandakan oleh radiasi Hawking yang berada di luar lubang hitam. Hal ini melanggar mekanika kuantum karena informasi tidak boleh digandakan. Solusi yang kedua ini menarik. Solusinya dinamakan conformal field theory
atau disingkat CFT. Dalam solusi ini, informasi tidak pernah masuk ke dalam lubang hitam. Informasi ini ada di cakrawala peristiwa dari lubang hitam tersebut. Jadi dia ada dalam 2 dimensi, ada di permukaan lubang hitam tersebut. Ketika radiasi Hawking dipancarkan, maka dia akan membawa informasi yang ada pada cakrawala peristiwa. Tapi apakah ini masih menggadaikan informasi yang ada di dalam lubang hitam? Kata ilmuwan yang mengusulkan teori ini, hal itu tidak terjadi karena informasi yang berada di luar lubang hitam hanya bisa diamati dari luar lubang hitam, dan informasi yang ada di dalam lubang hitam hanya bisa diamati dari dalam lubang hitam. Jadi tidak ada kontradiksi dengan mekanika kuantum. Tetapi jika hal ini benar, artinya lubang hitam adalah sebuah hologram, sebuah objek 3 dimensi hasil proyeksi dari objek 2 dimensi. Hal ini karena informasi 3 dimensi tentang lubang hitam bisa didapatkan hanya dengan informasi 2 dimensi pada cakrawala peristiwa. Hal ini menuntun ilmuwan kepada sebuah model bahwa seluruh alam semesta mungkin juga hanya sebuah hologram. Model ini dinamakan holographic universe. Tertarik buat bahas? Bagaimana? Mengerikan bukan? Jika lubang hitam bisa menghapus secara permanen seluruh alam semesta, tetapi perlu diingat bahwa sampai sekarang radiasi Hawking masih belum pernah dideteksi. Artinya kita tidak tahu apakah itu beneran ada atau enggak. Selain itu, kita masih belum memiliki teori yang lengkap yang bisa menyatukan teori relativitas umum dengan mekanika kuantum. Jadi pantengin terus channel Semestamu. Kita akan berikan update jika ada penemuan menarik atau ide menarik lain dari para ilmuwan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu di Semestamu.